Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa kembali di mata kuliah Landasan Pendidikan. Pada pertemuan kali ini, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang landasan sosiologi pendidikan. Kelompok 5 terdiri dari saya sendiri, 1. Ferdiansyah Rehan Himawan dengan NIM 2001819. Yang kedua ada Muhammad Ilham Fauzi dengan NIM 2001593. Yang ketiga ada Wastoni dengan NIM 2010343. Dan yang terakhir, keempat, ada Ferdiansyah dengan NIM 2009148. Adapun pembahasan dari presentasi kali ini, yang pertama, ada pengertian sosiologi pendidikan. Yang kedua, ada sosiologi pendidikan menurut para ahli. Yang ketiga, tujuan mempelajari sosiologi pendidikan. Yang keempat, ada sejarah sosiologi pendidikan. Yang kelima, ada ruang lingkup sosiologi pendidikan. Yang keenam, ada pendapat para tokoh tentang ruang lingkup sosiologi pendidikan. Yang ketujuh, ada masyarakat Indonesia sebagai landasan sosiologi sistem pendidikan nasional. Yang kedelapan, dampak COVID-19 bagi pendidikan dalam perspektif sosiologi. Dan yang terakhir, ada tindakan pencegahan dari dampak COVID-19 bagi pendidikan dalam perspektif sosiologi. Kita masuk ke topik yang pertama, yaitu tentang pengertian sosiologi pendidikan. Untuk pengertian sosiologi pendidikan akan dibacakan oleh rekan saya, Ferdiansyah. Dipersilakan. Terima kasih kepada Ferdiansyah Rehan Himawan. Di sini saya akan membacakan tentang pengertian sosiologi pendidikan. Sosiologi pendidikan merupakan disiplin yang menempati wilayah kajian yang menjembatani disiplin sosiologi dengan ilmu pendidikan. Ruang jembatan tersebut secara garis besar diisi dengan titik-titik persentuhan dalam konsep, teori, metodologi, ruang lingkup, maupun pendekatan yang dipergunakan. Namun, sosiologi dalam pengertian saintifik, ilmu pengetahuan, yakni sebagai ilmu yang tersistematisasi dan bermetode, maka baru diakui sejak abad ke-19 melalui Auguste Comte dari tahun 1798 sampai 1857, yang kemudian ia dikenal sebagai bapak pendiri sosiologi. Menurut Zainuddin Maliki, sosiologi pendidikan adalah kajian bagaimana institusi dan kekuatan sosial mempengaruhi proses dan outcome pendidikan, dan begitu pula sebaliknya. Menurut definisi ini, terdapat hubungan timbal balik antara pendidikan dan perkembangan sosial. Pendidikan akan melahirkan perubahan sosial, begitu juga perubahan sosial mempengaruhi arah pendidikan. Sehingga antara pendidikan dan perubahan sosial terdapat hubungan simbiosis mutualisme. Lalu, menurut S. Nasution, sosiologi pendidikan adalah ilmu yang berusaha untuk mengetahui cara-cara mengendalikan proses pendidikan untuk mengembangkan kepribadian individu agar lebih baik. Definisi ini menginginkan pendidikan sebagai aktivitas sosial agar dapat mencetak generasi yang memiliki kepribadian, karakter, dan moral yang baik. Lalu menurut Abdullah mendefinisikan sosiologi pendidikan adalah ilmu yang mendeskripsikan dan menjelaskan tentang lembaga-lembaga, kelompok-kelompok sosial, proses sosial yang terdapat suatu hubungan sosial relationship, yang dengan interaksi sosial itu individu memperoleh dan mengorganisasikan pengalamannya. Dari definisi ini dapat diambil pemahaman bahwa institusi pendidikan hendaknya dapat dijadikan sebagai wahana memperoleh dan mengembangkan pengetahuan agar dapat dijadikan bekal dalam kehidupannya. Terima kasih. Saya serahkan kembali kepada Ferdiansyah. Baik, terima kasih kepada dari Ferdiansyah.
Selanjutnya ada tujuan mempelajari sosiologi pendidikan. Untuk pembahasan kali ini akan dijelaskan oleh sini saya Muhammad Ilham Fauzi akan melanjutkan presentasi yang telah disampaikan oleh Ferdian. Tujuan mempelajari sosiologi pendidikan. Menurut Nasution, dikemukakan bahwa tujuan sosiologi pendidikan adalah sebagai berikut. 1. Sosiologi pendidikan bertujuan menganalisis proses sosial anak, baik dalam keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Dalam hal ini harus diperhatikan pengaruh lingkungan dan kebudayaan masyarakat terhadap perkembangan kepribadian anak. Kedua, sosiologi pendidikan bertujuan menganalisis perkembangan dan kemajuan sosial. Pendidikan memberikan kemungkinan yang besar bagi kemajuan masyarakat, karena dengan memiliki ijazah yang semakin tinggi akan lebih mampu menduduki jabatan yang lebih tinggi pula. Di samping itu, dengan pengetahuan dan keterampilan, banyak dapat mengembangkan aktivitas serta kreativitas sosial. Ketiga, sosiologi pendidikan bertujuan menganalisis status pendidikan dalam masyarakat. Berdirinya lembaga pendidikan dalam masyarakat seiring sesuaikan dengan tingkat daerah di mana lembaga pendidikan itu berada. Keempat, sosiologi pendidikan bertujuan menganalisis tenaga kependidikan dalam kegiatan sosial, peran aktivitas tenaga kependidikan, dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. Kelima, sosiologi pendidikan bertujuan membantu menentukan tujuan pendidikan. Sejumlah pakar berpendapat bahwa tujuan pendidikan nasional harus bertolak pada filsafat hidup bangsa tersebut. Seperti di Indonesia, Pancasila sebagai filsafat hidup dan kepribadian bangsa Indonesia harus menjadi dasar untuk menentukan tujuan pendidikan nasional serta tujuan pendidikan lainnya. Keenam, sosiologi pendidikan bertujuan menganalisis partisipasi orang-orang terdidik dalam kegiatan sosial. Peran dan aktivitas warga yang berpendidikan sering menjadi ukuran tentang maju dan berkembangnya kehidupan masyarakat, menjadi motor penggerak dari peningkatan taraf hidup sosial. Ketujuh, memberikan kepada tenaga kependidikan latihan-latihan yang efektif dalam bidang sosial sehingga dapat memberikan kontribusi secara cepat dan tepat terhadap masalah pendidikan. Sosiologi pendidikan sesungguhnya tidak hanya membahas hal-hal yang berkenaan dengan proses belajar saja, akan tetapi segala sesuatu dalam bidang pendidikan yang dapat dianalisis sosiologis. Sejarah sosiologi pendidikan. Perkembangan sosiologi pendidikan sebagai ilmu pengetahuan dimulai sejak abad ke-20 yang merupakan bagian dari sosiologi. Tetapi sebenarnya sosiologi pendidikan lahir bersamanya muncul persoalan-persoalan pendidikan yang tidak teratasi dan kemudian persoalan-persoalan pendidikan tersebut diatasi dengan menggunakan pendekatan sosiologis. Sebelum berakhirnya Perang Dunia II, sosiologi pendidikan sebagai suatu ilmu pengetahuan sempat hilang dari peradaban dan dari peredaran dan tidak dianggap sebagai sesuatu yang penting untuk diajarkan di lembaga pendidikan tenaga kependidikan LPTK di Amerika Serikat. Setelah Perang Dunia II, perkembangan masyarakat mengalami perubahan secara drastis. Dinamika masyarakat dunia menginginkan adanya perubahan dalam menyahuti perkembangan dan kebutuhan
terhadap penyesuaian perilaku lembaga pendidikan. Dalam menyikapi perlunya dimensi pendidikan menjadi instrumen terpenting dan memajukan masyarakat. Oleh karena itu, disiplin sosiologi pendidikan yang sempat tenggelam tersebut dimunculkan kembali sebagai bagian dari ilmu pengetahuan penting di lembaga pendidikan, tenaga kependidikan. Pada tahun 1887 dibuka pertama kali kuliah sosiologi pendidikan di Amerika Serikat. Kemudian pada tahun 1910 Henry Suzzalo memberi kuliah sosiologi pendidikan di Trice College, Universitas of Columbia. Kuliah sosiologi telah disampaikan dari 16 lembaga pendidikan tinggi tahun 1917. Buku teks sosiologi pendidikan pertama, Introduction to Education Sociology, diterbitkan oleh Walter R. Smith tahun 1928, terbit di Journal of Education Sociology, sebagai wadah pemikir sosiologi pendidikan di bawah pimpinan Gergo Paini, dan tahun 1936 disusul munculnya majalah Social Education. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Ferdiansyah Raihan Himawan. Dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Ilham. Di sini saya akan membahas tentang ruang lingkup sosiologi pendidikan. Ruang lingkup sosiologi pendidikan di sini itu dibagi dua, yaitu educational sociology dan yang kedua sociology of education. Kita mulai dari poin yang pertama. Untuk sociology education, yaitu pokok permasalahannya itu disiplin ilmu pendidikan. Nah, istilah yang pertama ini dikemukakan oleh Jensen dalam Ahmadi 2004 halaman 18-19. Termasuk yang kedua juga. Yang kedua yang tentang Sociology of Education, pokok pembahasannya adalah disiplin ilmu sosiologi. Para ahli sosiologi saat ini sudah memperhatikan pendidikan sebagai salah satu bidang garapannya. Disiplin ilmu ini adalah cabang dari sosiologi, sehingga untuk mengajarkannya perlu mengetahui dasar-dasar ilmu sosiologi. Namun, kajian tersebut akan terasa kurang tajam apabila tanpa mengenal ilmu pendidikan. Oleh karena itu, sosiologi pendidikan memerlukan sumbangan ilmiah dari dua disiplin ilmu tersebut. Boleh di next. Baik, selanjutnya yaitu ada pendapat para tokoh tentang ruang lingkup sosiologi pendidikan. Di sini ada dua tokoh. Yang pertama, menurut Pavalko, tahun 1976, di halaman bukunya itu halaman 14-16. Ruang lingkup sosiologi pendidikan menurutnya adalah satu, hubungan sistem pendidikan dengan sistem sosial lain. Jadi hubungan sistem pendidikan ini memiliki hubungan sosial dengan sistem lain, dengan sistem sosial lain. Mereka memiliki hubungan. Lalu yang kedua, hubungan sekolah dengan komunitas sekitarnya. Maksud hubungan sekolah dengan komunitas sekitarnya ini, sekolah memiliki hubungan dengan komunitas sekitar, baik itu RT, RW, atau komunitas lainnya seperti Karang Taruna dan lain-lain. Yang ketiga, hubungan antar manusia dengan sistem pendidikan.
Kenapa manusia dihubungkan dengan sistem pendidikan? Karena pendidikanlah yang menciptakan manusia menjadi seseorang yang terdidik. Karena manusia memiliki derajat yang tinggi dan harus memiliki pendidikan. Yang keempat, pengaruh sekolah terhadap perilaku anak didiknya. Untuk kasusnya ini, sekolah memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap perilaku anak didiknya. Karena di sekolahlah seorang murid ditempa untuk menjadi anak yang terdidik untuk generasi masa depan yang akan datang. Selanjutnya, untuk yang kedua itu menurut Fembriarto, itu pada tahun 1990 pada halaman ke-6 bukunya, kutipannya, ruang lingkup sosiologi menurut Fembriarto ini, yang pertama, ada pendidikan ditinjau dari sudut orientasi yang bersifat umum. Pendidikan ini ditinjau dari pandangan orientasi sosial yang bersifatnya umum, tidak secara spesifik atau khusus. Yang kedua, masalah proses sosialisasi anak. Sosialisasi pendidikan memiliki hubungan atau menurutnya masalah proses sosialisasi anak. Karena pada masa anak-anak, di situ dialami masa manusia memiliki proses sosial terhadap anak tersebut. Prosesnya itu memiliki masalah seperti masalah hubungan antar teman, masalah tugas, dan masalah-masalah lain, entah itu masalah keluarga dan lain-lain. Sehingga ini menjadi salah satu ruang lingkup sosiologi pendidikan. Yang ketiga, ada kehidupan dan kebudayaan sekolah. Kehidupan sekolah mungkin bisa menjadi ruang lingkup sosiologi karena setiap manusia itu belajar ke sekolah dan mereka bersosialisasi di sekolah tersebut sehingga menciptakan kehidupan sekolah. Lalu untuk kebudayaan sekolah, sekolah ini memiliki sebuah budaya. Bisa dibilang begitu ya, mungkin karena sekolah ini memiliki ciri khas masing-masing, seperti menggunakan seragam, lalu melakukan upacara pada hari Senin, itu bisa disebut kebudayaan di sekolah. Lalu yang keempat, pendidikan ditinjau dari sudut hubungan antar pribadi. Pendidikan ditinjau dari sudut hubungan antar pribadi. Jadi, di sini hubungan antar manusia atau hubungan pribadi antar manusia itu bisa bisa dijadikan sebagai titik acuan untuk proses pendidikan. Karena memahami sifat dari individu lain dan mempelajari atau ya bisa dibilang mempelajari sifat orang lain, memahami keadaan seseorang dan hubungan antar pribadi tersebut itu bisa termasuk pendidikan. Boleh next? Baik. Di sini selanjutnya, sebelumnya landasan sosiologis itu mengandung norma dasar pendidikan yang bersumber dari norma kehidupan masyarakat yang dianut. Ya, yaitu masuk kita ke materi berikut, yaitu masyarakat Indonesia sebagai landasan sosiologis sistem pendidikan nasional. Landasan sosiologis tadi sudah saya sebutkan, merupakan atau bersumber dari norma kehidupan masyarakat yang dianut oleh suatu bangsa. Untuk memahami kehidupan masyarakat, suatu bangsa harus memusatkan perhatiannya. Nah, terutama perhatian kita pada pola hubungan antara pribadi antar kelompok dalam masyarakat tersebut. Untuk terciptanya kehidupan masyarakat yang rukun, damai, lalu terciptalah nilai-nilai sosial yang dalam perkembangannya menjadi norma-norma sosial yang mengikat kehidupan bermasyarakat dan harus dipatuhi oleh masing-masing anggota masyarakat. Lalu, landasan sosiologi pendidikan di Indonesia itu menganut paham integralistik yang bersumber dari norma kehidupan masyarakatnya. Di antaranya, 1, kekeluargaan dan gotong royong, kebersamaan, musyawarah untuk mufakat. Indonesia
menganut hal ini karena dikenal sebagai masyarakatnya selalu bergotong royong, memiliki kekeluargaan yang besar, kebersamaan yang cukup tinggi, dan sering melakukan musyawarah untuk mencapai mufakat demi terciptanya keadilan. Yang kedua, kesejahteraan bersama menjadi tujuan hidup bermasyarakat. Kesejahteraan bersama, tidak ada egoisme, tidak ada rasa ingin menang sendiri, itu merupakan salah satu ciri dari masyarakat Indonesia. Yang ketiga, negara melindungi warga negaranya. Karena sebuah negara itu merupakan tempat tinggal dari warga negaranya tersendiri, maka negara menjadi pelindung terhadap warga negaranya. Yang keempat, selaras, serasi, seimbang antara hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban ini perlu diselaraskan karena tidak baik jika misalnya hak lebih besar ataupun kewajiban yang terlalu besar tanpa memperhatikan hak. Oleh karena itu, pendidikan di Indonesia tidak hanya meningkatkan kualitas manusia atau orang per orang, melainkan juga kualitas struktur masyarakatnya, sehingga menciptakan kekompakan, keharmonisan, dan kedamaian terhadap masyarakat Indonesia. Next. Baik, untuk materi berikutnya atau pembahasan berikutnya akan dibahas oleh rekan saya, Wastoni. Kepada Wastoni, dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih kepada Saudara Ferdian Saraihan atas waktunya untuk saya berbicara. Untuk selanjutnya yaitu ada dampak COVID-19 bagi pendidikan dalam perspektif sosiologi. Menurut perspektif sosiologi, untuk belajar di rumah sudah tepat dilakukan dalam kondisi seperti saat ini. Dalam ilmu sosiologi, interaksi antara manusia itu tidak harus bertemu langsung, tidak harus bersentuhan atau bertatap muka langsung. Dan persekolahan mengganti pertemuan kelas dengan pemberian tugas rumah kepada murid. Pemberian tugas bertujuan agar murid belajar di rumah. Sedangkan di perguruan tinggi mengalih pertemuan kelasnya dengan pertemuan daring dan tugas daring. Sebagai gejala sosial, kontak sosial menggunakan kontak sekunder, yaitu menggunakan perantara melalui teknologi dalam pertemuan kelasnya. Sebisa mungkin dapat memanfaatkan teknologi dalam pertemuan pembelajaran secara online dengan baik. Para siswa mengeluh akan belajar di rumah dipenuhi dengan tugas rumah yang diberi oleh masing-masing guru terlalu banyak. Emang wajar, tapi itu seharusnya dilakukan ya. Gara-gara kita untuk sekarang kita seluruh dunia, bukan negara kita sendiri saja, seluruh dunia mengalami bencana yang menakjubkan sampai 1 tahun, bahkan kemungkinan lebih, karena belum tentu kapan waktu dan kapan selesainya dampak COVID ini selesai gitu. Pasti itu wajar. Terus untuk sedangkan mahasiswa mengeluhkan bahwa pertemuan daring banyak terkendala oleh jaringan website ya, atau webnya, ataupun jaringan misalkan jaringan dari kartunya ataupun apanya, dan teknologi yang kurang memadai hingga sinyal. Untuk hal ini pasti seluruh siswa ataupun siswi ataupun mahasiswi yang ada bukan di Indonesia saja tapi di seluruh dunia pasti akan mengalami hal seperti ini. Jadi untuk antisipasi untuk dari negaranya mungkin udah ada yang terlaksanakan, contohnya seperti bantuan kuota dari Kemendikbud setiap berapa bulannya gitu dikasih kepada seluruh siswa-siswi ataupun mahasiswa ataupun mahasiswi yang ada di Indonesia.
dan di luar negeri pun pasti akan melakukan hal yang sama seperti itu. Terus ada tujuan belajar di rumah tidak berjalan dengan baik, maka timbullah berbagai masalah seperti banyak para siswa yang menyalahgunakan belajar di rumah untuk bermain game online di warnet. Contohnya kayak main Dota gitu, rata-rata anak-anak sekarang pada mainnya di warnet ya kan, aduh, pada main PB, Point Blank dan yang lainnya. Dan juga orang tua ada yang orang tua membelikan HP yang bagus tapi digunakannya bukan untuk belajar tapi untuk bermain game, contohnya seperti bermain Mobile Legends, PUBG, terus game-game yang mungkin cukup berpengaruh lah bagi siswa-siswi yang ada di Indonesia. Dan itu juga bukan hanya di Indonesia saja, saya kembalikan lagi, karena itu di seluruh dunia, karena kita mengalami hal itu semua. Lanjut terus, siswa-siswi ini ada yang pada berbelanja ke mall, padahal kita sedang COVID. Nah, itu juga salah satu contoh yang tidak baik yang tidak harus kita tiru ya. Dan ada bermain ke tempat-tempat keramaian. Contohnya kayak misalkan pada ngopi-ngopi kan untuk mahasiswa-mahasiswi, dan untuk siswi dan siswanya mungkin pada main kemana gitu, pada jalan-jalan sekarang mah ya kan, pada ke tempat-tempat wisata, itu kan kerumunan yang tak seharusnya kita kunjungin. Terus yang berdampak pada munculnya masalah sosial baru akibat dari penyalahgunaan belajar di rumah untuk melakukan hal-hal yang tidak taat akan social distancing. Oke, selanjutnya ada tindakan pencegahan dari dampak COVID-19 bagi pendidikan dalam perspektif sosiologi. Untuk mengupayakan keefektifan belajar di rumah, terkait hal itu, pemerintah bersosialisasi dan menindak tegas bagi siswa yang ketahuan tidak belajar di rumah. Contohnya pada warnet itu yang tadi ya, jangan dicontoh, itu tidak baik. Dan terus ada seperti siswa bermain game online di warnet, remaja belanja di mall, dan membuat kerumunan, kumpul-kumpul yang enggak jelas mungkin ya. Cuman pengen kumpul kan gara-gara online nih. Yang mahasiswa 2020 pasti belum pada tahu muka-muka temennya yang sekelas. Oh, aku pengen ketemu sama si A, si B, pengen kenalan biar akrab. Jadi diadain lah suatu acara gitu ya, untuk bersosialisasi gitu, atau bukan bersosialisasi tapi untuk menambah relasi gitu. Emang relasi itu penting, tapi harus sesuai dengan keadaan dan kondisi sekarang. Karena sekarang seluruh dunia itu sedang mengalami bencana yang sangat wow ya, menurut saya sangat besar gitu. Jadi ya bagi siswa-siswi ataupun mahasiswa ataupun mahasiswi, tolong untuk membantu gitu para yang penegak ataupun para yang mau COVID ini harus selesai secepat mungkin. Contohnya Bapak Presiden kan Bapak Presiden pasti udah resah akan bencana yang seperti ini. Oke, dilanjutkan. Terus ada pemerintah meminta untuk penutupan warnet hingga mengatur pengoperasian jam buka tempat-tempat keramaian seperti tempat pembelanjaan dan hiburan. Dan untuk tujuan pokok adanya sosialisasi itu bukanlah semata-mata agar social distancing itu dapat dimengerti, tetapi lebih dari itu, agar bersikap dan bertindak sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh pemerintah dan harus dipatuhi oleh seluruh masyarakat dalam semua kalangan masyarakat agar menghargai aturan social distancing. Oke, untuk teman-teman yang menonton video ini, tolong untuk menjaga jarak, terutama 3M,
dari pemerintah yang telah disosialisasikan untuk menjaga 3M. Dan untuk akhir itu, untuk materi yang terakhir dari saya, terima kasih, dan saya kembalikan kepada Ferdiansyah Raihan. Baik, terima kasih banyak Saudara Wastoni. Mungkin di sini bisa dilihat ada beberapa daftar pustaka yang dijadikan sumber acuan kami untuk membuat presentasi ini. Baik, alhamdulillah presentasi kali ini sudah selesai. Bisa kita ambil kesimpulan bahwa sosiologi pendidikan itu memiliki nilai yang penting ya, memiliki dampak penting terhadap proses pendidikan, karena di sini disiplin yang menempati wilayah kajian yang menjembatani disiplin tersebut secara garis besar diisi dengan titik-titik persentuhan dalam konsep, teori, metodologi, ruang lingkup maupun pendekatan yang dipergunakan. Jadi sangat penting sekali sosiologi pendidikan ini. Dan kelompok kami mengingatkan kembali kepada teman-teman yang menonton video ini untuk tetap menjaga 3M, yaitu mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak aman. Baik, bisa di next. Oke. Baik, terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Dan jangan puas terhadap video ini, mungkin teman-teman bisa mencari lagi sumber-sumber lain untuk menambah ilmu, karena yang namanya belajar tidak akan pernah berhenti. Kami dari kelompok 5 mengucapkan banyak terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya mewakili kelompok 5 untuk undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.